Mungkin banyak orang dulu yang berpikir ribet dok kalau pakai BPJS. Apa sejauh ini perkembangannya? Bedanya dengan yang dulu apa? Oh, banyak sekali. Satu, Sobat DAV Channel, saya Dr. Vito Damai. Kali ini ketemu lagi spesial hari ini ya bersama dengan Prof. Ali Gufron Mutri. Prof, dulu saya ketemu Prof itu, Prof masih di Kemendikti kalau nggak salah. iya, di sebagai Dirjen Dikti. Beliau ini dekan termuda di UGM. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Lalu beliau juga Wamenkes. Iya, pernah rektor Trisakti. Banyak orang yang dulu itu langsung bilang, kalau pakai BPJS itu untuk orang yang nggak mampu katanya. Betul. Nah, dulu gitu. Betul sekali itu. Oh, sekarang enggak. Karena begini, konsepnya itu kan gotong royong. Yang gotong royong itu untuk seluruh anak bangsa. Dan sudah lebih dari 90% itu sudah tercover. Kan tidak mungkin 90% adalah orang miskin semua. Iya. Nah, dan kalau kita lihat banyak selebritis itu ya punya kartu BPJS gitu. Dan pakai ya. Ya. Ini selebritis umumnya kan orang, mohon maaf, punya duit ya. Iya. Ada juga yang selebritis nggak pakai, dia kira pas sakit itu cukup, ternyata nggak cukup. Lalu istrinya mau ngumpulin duit, malah bermasalah. Gitu. Nah, itu. Gitu, ya. Jadi sebenarnya ternyata banyak benefit. Nah, ini mungkin banyak yang harus tahu nih, ini kebanggaan juga bahwa apa sih kelebihannya BPJS ini dibandingkan asuransi sejenis di negara lain gitu. Ini kan sejenis asuransi ceritanya, tapi banyak kelebihannya. Apa tuh? Iya, pertama bahwa ini tidak ada batas maksimum limit atasnya. Kebanyakan asuransi itu ada. Kita baru diskusi dengan teman India, ini baru kemarin. Nah, di sana memang diberikan gitu, tapi banyak restriksi ya. Itu kita tidak begitu selama ada indikasi medis dan disarankan oleh dokter. Jadi tidak menjadi dokter sendiri, ngarang sendiri, saya perlu CT scan, perlu ini. Tapi kalau seorang dokter seperti Dr. Vito bilang ini ada indikasi medis dan ini perlu, silahkan dijalankan dan di-cover oleh BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau kita banding NHS ya di Inggris, rata-rata waiting time untuk elective surgery, artinya operasi yang tidak emergency ya, itu nunggunya rata-rata 48 minggu. Di Australia itu rata-rata 6 bulan. 6 bulan? Iya. Nah, di Indonesia kurang dari 1 bulan. Kalau nunggu sebulan lebih, waduh udah gegeran di medsos. Udah rame. Padahal Indonesia luar biasa. Bahkan sekarang kalau ikut BPJS itu bisa dengan nomor induk kependudukan atau pakai nomor KTP itu. Nah, itu dari pojok katakanlah di Papua sampai ke Jakarta ke Jogja dan ke rumah sakit, lalu seperti apa penyakitnya gitu udah tahu. Nah, dan bisa, dan negara tetangga kita belum semua bisa. Prof, ini saya klarifikasi dulu nih, bener nih. Jadi kalau misalkan seseorang nggak bawa kartu-kartu BPJS segala macam, betul, lagi pergi ke kota lain, KTP tok bisa pakai buat berobat? Bisa. Apa nggak canggih? Tulis di komen ya, canggih apa enggak nih ya? Iya. Tulis di komen nih. Nah, karena mungkin banyak orang dulu yang berpikir ribet dok kalau pakai BPJS. Ini langsung dipatahkan barusan nih. Itu zaman dulu, memang iya. Tapi zaman sekarang boleh dicoba. Kalau kemudian mengalami satu keribetan dan sulit, apalagi didiskriminasi, kami punya nomor care center yang mudah dihafal, 165, telepon saja atau WhatsApp itu di 08 118 165 165. Bisa WA, kami didiskriminasi di rumah sakit mana gitu. Jadi berarti artinya ada semacam customer service lah gitu ya? Betul sekali. Dulu ya kira-kira katakanlah berapa tahun yang lalu itu memang benar, dan BPJS itu selalu defisit sejak didirikan. Kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS. Itu waktu didirikan selalu defisit. Nah, baru kemudian beberapa waktu ya, tepatnya 2021 ya, itu tidak defisit ya. 2020 cash flow sudah membaik dan bagus. 2021 tidak defisit,
kami jaga cash flow di rumah sakit. Tidak hanya itu, kami berikan uang muka, bahkan sekarang bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarifnya. Gitu. Dan kami berharap rumah sakit ngasih ke dokternya juga naik. Gitu. Nah, ini ada satu yang menarik ya mengenai tadi tarif dan mungkin kepatuhan peserta bisa membayar. Karena saya waktu itu mendengar ada filosofinya. Maksudnya artinya ada kan orang yang bilang, saya kan nggak sakit, kenapa harus bayar gitu. Wah, nah, betul. Filosofinya gimana tuh? Karena ini konsep satu-satunya menurut saya, gotong royong yang bisa dirasakan anak bangsa ratusan juta orang. Nah, maka yang kaya kalau ikut atau mungkin yang sehat, ya, dia tadi ikut tapi tidak pernah pakai, ya, itu artinya uang yang terkumpul itu dipakai mereka yang sakit, yang butuh gitu. Kalau dulu, apalagi dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang saya jarang dengar atau belum pernah dengar orang miskin harus jual tanah atau ya istilahnya sapi atau apa gitu yang mereka punya gitu. Itu tidak seperti dulu. Karena apa? Karena konsepnya itu gotong royong tadi. Yang sehat membantu yang sakit. Jadi kalau dia sehat nggak pernah pakai, artinya uangnya dia membantu sesama anak bangsa yang sedang membutuhkan gitu. Jadi yang kaya bantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, dan yang muda membantu yang tua begitu. Jadi ini betul-betul gotong royong. Kalau saya boleh tanya Dr. Vito, adakah konsep nilai gotong royong yang berjalan sampai saat ini bisa dirasakan ratusan juta orang? Wah, nah saya belum tahu tuh sampai bisa ya begitu itu. ya. Malah katanya kepesertaan di Indonesia saja sudah di atas 90% ya? Di atas 90%, tepatnya sudah lebih dari 253 juta orang. Dan itu kalau kita lihat Lancet ataupun jurnal yang katakanlah peer review international journals, jarang negara bisa dalam 10 tahun mencapai 250 juta lebih. Wow. Belum ada kelihatannya baru Indonesia. Itu prestasi juga, ikut bangga jadinya. Dan kalau sekarang kita boleh bandingkan dengan Amerika loh. Sistemnya ya, sistem, bukan rumah sakitnya, bukan itu kan layanan kesehatannya ya. Tapi sistem jaminan kesehatan sebagai contoh ya, di Amerika itu ada lebih dari 35 juta orang penduduknya belum tercover karena keberatan untuk bayar, tapi dia tidak masuk Medicaid. Nah di Indonesia ini sekarang sudah lebih dari 91%, artinya kalau penduduk kita 275 berarti 27,5 itu 10%-nya dan kita kurang dari itu. Wow. Gitu. Jauh lebih baik daripada di Amerika. Wow, ini dari sistem kesehatannya ya, dan ini berarti patut diapresiasi menurut saya bahwa namanya kan kita mau mengatakan kesejahteraan sosial itu kan harusnya dirasakan oleh sebegitu banyak orang kan. Nah, saya memang merasakan perbedaannya adalah sekarang ini kita bisa lihat mungkin ada orang yang kurang mampu sekalipun bisa mendapatkan pemasangan ring misalnya gitu. Waduh, ring jantung. itu banyak, betul. Itu kan terharu ya kita lihat ya. Maksudnya beliaunya juga, saya kadang-kadang kalau memberikan edukasi, Pak jangan sakit lagi ya. Mulai sekarang Bapak jaga kesehatan jantung, kolesterol, tensi semua Bapak udah dipasang ring nih. Jaga jangan sampai ini menyempit lagi karena ini Pak mahal sekali Pak ini. Betul. Tapi Bapak dapatkan secara ditanggung oleh BPJS. Ya kan, secara bersama-sama itu sebetulnya. Berarti itu sebenarnya ring yang terpasang itu adalah bantuan begitu banyak orang. Banyak orang, betul. Iya. Dan untuk dilihat, saya itu ada data 95 juta. Itu paling banyak yang operasi jantung itu adalah PBI. Yang dulu itu tidak, tadi ada buku itu orang miskin dilarang sakit. Sekarang yang penyakit jantung mungkin dulu ada juga tetapi tidak sampai gitu, tidak mampu ya. Nah, sekarang paling tinggi itu proporsinya karena dari sisi rupiahnya lebih dari 4 triliun itu untuk PBI untuk membayari yang khusus untuk penyakit operasi jantung gitu. Jadi banyak orang yang sekarang mungkin tanpa sadar sebenarnya sudah beramal ya dengan jadi peserta, membayari orang lain yang lagi membutuhkan gitu ya. Betul. Tadi Pak Prof. Ali Gufron sudah bilang mengenai apa sih prestasinya. Cuma mungkin saya ingin tahu lebih lagi apa sejauh ini perkembangannya. Bedanya dengan yang dulu apa? Oh banyak sekali. Satu, belum pernah dalam sejarah BPJS itu dokter-dokter di FKTP, fasilitas pelayanan kesehatan primer, kapitasinya dinaikkan belum pernah. Baru beberapa bulan yang lalu, katakanlah 2 bulan yang lalu, dinaikkan. Dan naiknya cukup signifikan, bisa ditanya. Itu. Kemudian rumah sakit memang dulu pernah, tapi sedikit, nah ini kita naikkan lagi, tetapi kami dulu itu BPJS itu selalu defisit dan punya hutang
ke rumah sakit. Sekarang kami merasa tidak punya hutang. Ya. Nah, di forum ini pun kalau ada teman-teman miliki rumah sakit atau dokter yang rumah sakit atau direksi rumah sakit, BPJS kok punya utang, tolong kasih tahu kepada kami segera selesaikan. Oh, gitu. iya. Jadi banyak tidak berhenti di situ ya. Kami ingin pelayanan itu lebih cepat, lebih mudah, dan tentu setara gitu. Dan itu memang pengalaman saya dulu jadi dekan, jadi rektor itu selalu menyumpah dokter yang mau jadi dokter itu tidak membeda-bedakan berbasis pada agama, pada suku, pada status sosial ekonomi. Kaya miskin nggak boleh dibedain gitu. Betul. Jadi artinya dia punya BPJS apa tidak boleh dibedakan. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Jadi 3 itu kenapa lebih mudah? Karena sekarang nggak perlu lagi bahkan kartu BPJS saja nggak perlu, KTP saja udah cukup. Gitu. Terus lebih mudah apa perlu fotokopi? Tidak gitu. Jadi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Nah, antriannya waktu kami diberikan tugas di BPJS itu belum bekerja itu sudah banyak ya, ada yang selamat tapi ada yang protes itu banyak. Protes, Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu sekitar 6 jam. Ada yang bilang 5 jam. Nah, saya sampaikan bentar-bentar. Dilantik saja belum, Anda sudah protes. Lalu kami rapat, ya, jadi belum dilantik kami sudah rapat gitu, karena sudah ada SK-nya. Cuman kan belum dilantik. Kami rapat. Intinya kami berikan sekarang antrian online. Yang orang peserta BPJS ini belum pernah atau belum ada atau belum melembaga. Sekarang antri bisa dari rumah, antri BPJS bisa dari warung kopi, bisa dari mobil, dari mana saja, dengan antrian online, dan di situ sudah ada angkanya rata-rata itu 2,5 jam sekarang. Kalau dulu 6 jam, jauh berkurang ya? 2,5 jam rata-rata. Kurang dari setengahnya. Iya. Malah sekarang saya tahu tuh ada yang mobile sih. Jadi kayak orang tahu vaskes satunya di mana, vaskes rujukannya di mana, dia bisa ganti juga. Bisa ganti. Ganti ya, kalau dulu harus datang ke kantor cabang atau apa, sekarang bisa ganti vaskes dari rumah. Pokoknya saya kok nggak suka sama dokter X yang biasa melayani saya karena dulu mau katakanlah besanan nggak jadi, gitu. Terus nggak mau datang ke sana, dia bisa pindah dari rumah gitu, hanya di HP gitu. Wow, jadi luar biasa. Udah bukan lagi seperti dulu yang kita lihat kalau peserta BPJS itu lagi berobat berkasnya kayak mau skripsi, ya kan kayak mau skripsi tuh. Bahkan sandal itu pernah ikut antri karena nunggu kelamaan sandalnya yang antri. Antri karena mau ke toilet dulu. Taruh balik lagi. Gitu. Nggak ada sekarang. Kalau ada bisa dilaporkan ke kami, sekali lagi kami akan segera cek ya. Dan yang menarik, dan ini di luar dugaan kami, ISA adalah International Social Security Association, asosiasi untuk jaminan sosial yang pusatnya itu di Jenewa, memberikan penghargaan kepada BPJS itu, yaitu Good Practice Award, diberikan sebagai praktek terbaik se-Asia Pasifik. Wow. Itu. Jadi berarti di internasional, artinya dibandingkan negara-negara lain yang maju juga, ini Asia Pasifik, Asia Pasifik the best. Asia Pasifik, paling tidak menurut ISA. Ya. Nah, tidak berhenti di situ, BPJS ini diminta sebagai ketua TC Health. TC itu Technical Commission on Health, jadi masalah-masalah teknis ya, di dalam komisi ini ketuanya adalah Indonesia dengan anggota 160 negara. Dan rupa-rupanya tahun ini tuh habis, tapi karena kepuasan mereka kita diminta kembali. Jadi bulan depan ini diundang ke Jenewa untuk juga rapat. Saya melihat memang dengan adanya BPJS ini, setiap peserta berpeluang untuk memberikan amalan buat orang lain. Betul sekali ya. Kalau ini di sebuah nilai ya, contohnya di agama Islam ya, karena saya Islam, saya tahu jadi agama Islam. Itu kalau kita itu berbuat untuk menyelamatkan satu nyawa, itu sama dengan berbuat menyelamatkan banyak nyawa. Artinya kalau teman-teman kita, kolega kita, dan katakanlah teman kita sebangsa setanah air harus cuci darah, dan itu banyak kena kanker, mohon maaf ini selebritis, saya nggak sebut nama ya, ada nanti dicek itu kalau nggak diobati, mohon maaf, meninggal. Jadi kalau tidak dicuci darah itu kemudian darahnya kotor ya, dia ya nggak bisa lah nanti ginjalnya juga nggak berfungsi, meninggal. Tapi karena kita ikut tadi, nah itu artinya
nyawanya jadi selamat. Kalau tidak bisa 10 tahun survival rate-nya. Nah itu kita meskipun nggak pakai tetapi ikut sebagai peserta BPJS membayar, ya, itu sama dengan menyelamatkan nyawa keseluruhan orang. Itu jadi nilainya itu luar biasa. Gitu. Oleh karena itu rugi besar kalau tidak ikut. Kalau sehat kita berarti menolong orang, artinya menyelamatkan nyawa. Tapi kalau kita pas siapa tahu sakit, dan sakit itu seringnya datang sendiri tidak diundang. Itu tiba-tiba aja sakit gitu. Itu banyak. Nah itu kita terlindungi. Dapat manfaat, dari situ ya. Bahkan ini juga pertama kali dalam sejarah. Sekarang ini tidak hanya orang sakit, orang sehat pun bisa memanfaatkan BPJS dengan konsultasi. Jadi kalau umpamanya ini, ini kok sudah Lebaran kemarin, tapi THR saya kok udah habis nih, kok pusing nih, saya pusing nih sakit atau karena THR-nya habis. Nah itu bisa konsultasi, meskipun saya sehat. Tapi pusing-pusing ini konsultasi. Nah itu sekarang bisa, meskipun dia sehat. Kalau dulu BPJS itu kalau pas sakit saja, sekarang sehat bisa. Gitu. Jadi nggak benar tuh orang-orang, ada yang bilang kalau wah BPJS ini cuma mementingkan pengobatan saja. Enggak juga benar. Ya. Sekarang ini kita juga bergerak pada promosi, prevensi, screening, ya, bahkan katakanlah konsultasi, dan itu kita bikinkan lagunya ada juga khusus untuk screening gitu. Ya, untuk promosi prevensi, tetapi yang sifatnya sebetulnya personal health. Nah, bukan public health, karena public health itu ada yang ngurusin sendiri. Meskipun ya seperti TBC ya, Indonesia itu sekarang cukup banyak penderitanya, BPJS kemudian ikut menyelesaikan dengan strategic purchasing gitu. Jadi cara kita secara bagaimana membayar dokter sedemikian rupa sehingga ya kalau belum sembuh ya sudah ada bayarannya tapi belum kita berikan keseluruhan gitu. Nanti pakai strategi itu sebentar lagi ya kita berharap bulan depan kita terapkan gitu. Tetapi untuk personal health mulai dari promosi, prevensi, screening, kita sekarang ada riwayat screening bahkan secara bertahap nanti ke 14 screening ya, termasuk cancer, DM dan lain-lain. Kemudian kita ada konsultasi. Wow, jadi mencegah supaya seseorang itu pesertanya menjadi sakit malah ya. Kita sudah ada. Iya, mencegah kan? Untuk tidak sakit. Tidak sakit, jadi supaya jangan sampai jadi sakit dan akhirnya komplikasi. Walaupun ketika sakit juga ada juga kayak gitu, komplit gitulah. Dan dengan banyak kerjasama dengan berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, luas sekali. Lagi kemana-mana pun sebenarnya tadi bawa KTP aja bisa. Bisa. Dan mohon maaf, saya nggak usah nyebut, tapi negara tetangga kita yang penduduknya puluhan juta belum bisa. Indonesia sudah bisa. Padahal ratusan juta ya. Iya, kita ratusan juta bisa. Malah bisa. Ini luar biasa ya. Jadi memang rugi kalau tidak ikut peserta BPJS. Kenapa? Karena bayarannya cuma murah, 35.000 rupiah. Kalau saya nggak punya duit nih. Saya tanya, merokok enggak gitu. Kalau dia merokok itu minimum 100.000, 150.000 per bulan. Nah ini kalau ikut BPJS, merokok merusak kesehatan dirinya. Ini dengan BPJS membayar 35.000 karena yang 7.000 disubsidi oleh pemerintah. Jadi 35.000 sama sebulan. Nah, kalau mampu merokok berarti harusnya juga mampu membayar. Iya, benar. Itu logikanya ya. Bahkan sebenarnya value-nya nilai lebih daripada itu dong. Oh, lebih. Iya, orang pasang ring aja udah berapa? Loh, itu jutaan gitu. Belum nggak cukup kalau 25 juta nggak cukup. Ya nggak mungkin makanya. Berarti kita kayak udah sebenarnya nabung berapa juga kalau memang kayak gitu 35.000 ya sebenarnya itu kan ya kurang. Tapi karena ada manfaat bantuan dari orang lain yang juga menjadi peserta jadi tercover. Iya, dan saling membantu semuanya termasuk dokternya. Contoh umpamanya bayar 35.000. Dia datang ke dokter 10 kali, ya cuma 35.000 tadi. Oh iya, benar. 10 kali, 15 kali sebulan, umpamanya datang terus sampai sebulan gitu. Sebulan itu 15 kali, tetap 35.000. Belum obat-obatnya. Oh, belum obatnya. Ya kan? Karena kalau bisa bayangkan kalau bayar sendiri berapa? Iya, belum cek laboratoriumnya juga sama. Jadi itu sebenarnya jauh lebih daripada itu ya. Wow. Prof, aku punya ada informan nih bilang katanya Prof ini menciptakan lagu nih. Wah, nanti aku pengen dengar Prof nyanyi loh. Bukan, itu lagu kita ciptakan untuk tadi biar bahwa kita itu mengarah pencegahan sebelum kita sakit. Jadi untuk bagaimana
jangan lupa untuk menjadi peserta BPJS gitu. Oke, ya. Kemudian promosi, prevensi, screening dan konsultasi. Nah. Dan kita jaga pola hidup sehat. Itu yang sangat Iya, penting. pencegahan, tapi kalau seandainya ternyata ya mungkin ada musibah sehingga akhirnya harus sakit, maka ada pertanggungan. Sudah ada perlindungan. Ada perlindungan, ya gitu. Baik, ini pemirsa Dr. Video Channel, tadi itu berbagai benefit keuntungan dengan BPJS dan juga berbagai prestasi BPJS yang baru kita apresiasi ya. Sistem kesehatan Indonesia ternyata juga ada yang bisa kita banggakan nih ya di dunia internasional, sama tadi Prof. Ali Gufron Mukti. Kita 2 hari besok ini diundang oleh Bank Dunia di Nagasaki. Bank Dunia Ya, Bank Dunia di Nagasaki untuk presentasi mengenai BPJS. Oh. Bagaimana BPJS dari biasanya defisit bisa tidak defisit. Kemudian bagaimana kepuasan bisa meningkat, lalu pelayanan bisa menjadi baik dan sistem ekosistem digitalnya itu luar biasa tadi dengan KTP saja bisa. Gimana ceritanya? Wow. Nanti kalau gitu pulang sana cerita-cerita lagi, Prof. Oh siap, siap. Ini jadi besok lusa. Sebagai dokter juga melayani peserta BPJS itu merupakan ladang amalan juga menurut saya. Oh iya betul. Kita bisa membantu banyak orang. Dulu Prof itu kita bisa melihat banyak orang yang mungkin tidak semua bisa dipasang ring jantung, stent. Iya. Tapi sekarang Kalau kita bisa lihat. pengalaman Dr. Vito gimana? Ya pernah dulu kasihan sekali. Saya melihat ada beberapa pasien, tentu saja yang dulu kan belum zaman BPJS ya. Ada yang dok ini nggak bisa dok di kateter nggak bisa. Jadi gimana ya obat aja gitu. Itu kan kita tahu bahwa hasilnya akan kurang begitu bagus pasti kan. Nah kita ngomong ke pasien kan juga sedih sebenarnya. Tapi sekarang kita bisa bilang, Pak, Bu, ini kita bisa begini, bisa begini. Dok bayarnya gimana? Ibu punya BPJS? Oke, kita lakukan gitu misalkan. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka punya opsi, punya keluasan gitu. Dan kita sebagai pelayan kesehatan juga punya opsi untuk bisa menolong pasien lebih lagi. Siap. Ya, berarti kan harus disyukuri juga ya. Iya. Dengan segala macam mungkin ada masukan-masukan, Prof pasti akan Siap. terima dan Prof terus membuktikan bahwa BPJS sekarang terus berkembang dan semakin baik. Tolong doakan semoga semua sehat-sehat, Anda juga semua sehat-sehat. Anda komen di bawah kira-kira mau nanya apa lagi, tentu saja tentang BPJS. Ada pengalaman Anda yang baik-baik, yang bagus-bagus juga diceritakan juga supaya menjadi motivasi dan juga semangat buat para pekerja BPJS juga dan peserta BPJS juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.